Hai Bel, Hai Rere, kita mau mau ngapain? ngapain sih Bel hari ini Bel? Kok Eh, pada kita, kumpul-kumpul gini sih? kita mau ngapain ya? Tapi sebelum kita mulai nih, sapa dulu dong teman-teman yang lainnya, Re. Halo teman-teman, gimana nih? Udah tahu belum kita mau ngapain hari ini? Jadi Re, kita tuh hari ini mau dibilang podcast sih enggak ya? Kita mau ngobrol-ngobrol aja sih. Kayak tentang apa sih pelecehan seksual gitu? Salah nggak nih gue, Re? Ngobrol-ngobrol asik lah ya. Iya dong, kita ngobrol-ngobrol aja nih. Tapi Soal apa? sebelum sebelum kita ngebahas lebih lanjut nih tentang pelecehan seksual, kita harus tahu dulu dong apa sih uh, pelecehan seksual itu. Setuju nih, setuju. Penting banget nih. Itu jelasin Oke, dong, kita Re. langsung bahas aja lah ya. Iya Langsung dong. bahas aja lah ya, pelecehan seksual itu apa. Yang pertama nih, kita bahas dari yang simpel dulu nih, yang dasar, definisi dasarnya. Menurut KBBI, pelecehan seksual adalah pelanggaran batasan seksual orang lain atau norma perilaku seksual. Nah, kalau kayak gini masih rada ngawang-ngawang ya. Nah, kita mulai yang kedua nih. Dari Komnas Perempuan. Pelecehan seksual ialah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non-fisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban, termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuansa seksual, mempertunjukkan materi pornografi, dan keinginan seksual, corekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual, sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan keselamatan. Wah, dampaknya gede banget ya ternyata. Ternyata pelecehan seksual luas juga ya. Sekedar siulan itu udah masuk pelecehan. Berarti Nah, catcalling yang itu ke udah termasuk pelecehan seksual dong, Re. udah dong, kan itu termasuk Hmm. kegiatan menggoda gitu ya. Nah, itu termasuk dari pelecehan seksual nih. Jadi kita tuh makin hati-hati gitulah ya harusnya. Nah, Gitu. terus kan karena kita negara hukum nih ya, kita juga harus tahu nih gimana sih definisi pelecehan seksual menurut RUU PKS. Nah, menurut bab 5 tentang tindak pidana kekerasan seksual pasal 12 ayat 1, pelecehan seksual sebagaimana disebutkan dalam pasal 11 ayat 2 huruf A adalah kekerasan seksual yang dilakukan dalam bentuk fisik maupun non-fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dengan dan terkait hasrat seksual sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Wah, Berat ya memang ternyata. banyak banget ya contohnya. Hmm. Jadi kalau teman-teman bisa menyimpulkan nih, arti dari pelecehan seksual itu apa sih? Yang menurut kalian Ayo aja coba, nih. coba yang lain gimana nih menurut kalian? Jadi nih, Re, pelecehan seksual itu bisa juga kayak perilaku gitu ya, perilaku yang tindakan seksual gitu ya. Kan tadi lu bilang juga tuh yang lewat secara fisik ataupun non fisik gitu kan. Jadi intinya perilaku manusia yang memberikan rasa tidak nyaman gitu kan kepada orang lain. Ya nggak sih? Iya, setuju banget nih. Yang perlu digarisbawahi itu adalah um, sesuatu yang dipaksakan, enggak apa ya, enggak sesuai kemauan dua pihak nih. Terus didasarkan atas keinginan hasrat seksual. Nah, wah bahaya banget gak sih? Jadi Jadi ini paksaan bisa ya. disimpulkan kalau pelecehan seksual adalah perilaku mengeluarkan hawa nafsu yang dilakukan secara pemaksaan kepada seseorang melalui tindakan verbal, fisik, juga isyarat tertentu yang menyebabkan seseorang merasa tidak nyaman
atau merasa terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan. Gitu, guys. Gitu, Re. Tapi, Re, di Indonesia kayak gini tuh ada kejadiannya gitu nggak sih? Kayak ada faktanya gitu? Waduh, kalau ngomongin fakta sih kayaknya banyak ya, Bel ya. Coba kita lihat teman-teman kita nih, gimana nih? Ada yang punya ceritanya nggak sih? Atau punya faktanya dan datanya yang bagus, yang tepat? Boleh dong di-spill gitu, di-share-share gitu ke kita. Ada nih Bel dan Rema. Apa tuh? Share dong. Nah, jadi dari ada nih sumber yang menyebarkan bahwa kasus pelecehan seksual ini terjadi di sekolah yang namanya, kalian tahu nggak, sekolah JIS, itu Sekolah Jakarta International School. Nah, di situ tuh kayak belum pernah dengar ya. Nah, di situ tuh ada kasus-kasusnya tuh kayak terus merembet gitu. Terjadi misalnya bulan ini kan terjadi nih bulan Maret nih ada terjadi kasus pelecehan seksual nih di murid-murid di JIS ini. Nah, bayangin ya, pemerkosaan ini dilakukan secara beramai-ramai gitu dari beberapa tugas kebersihannya. Jadi orang tua muridnya ini kayak mengajukan gugatan gitu ke sekolahnya itu. Nah, lepas dari itu, ternyata di bulan Juni itu terjadi lagi nih kasusnya. Jadi ada pelecehan seksual kepada murid. Nah, kemudian itu tuh dilaporkan lagi tuh ke sekolah kan. Nah, ternyata yang terlibat dari pelecehan itu tuh ternyata ada 2 guru dari sekolah itu, dari sekolah JIS itu. Nah, terus kasus ini terus ini dong diusul dong, terus diselidiki. Terus dari situ itulah yang pertama kali yang melibatkan guru dengan staf pengajar di sekolah itu. Terus orang tuanya tuh kayak bilang yang kasus pertama tadi ternyata tuh gurunya tuh ikut juga di dalam pemerkosaan itu. Jadi mereka kayak beramai-ramai gitu. Si anaknya ini dilecehkan. Kemudian terus tuh dia orang tuanya tuh kayak nuntut ganti rugi. Sebenarnya dia bukan mau ini sih mentingkan duit sih, cuman dia tuh kayak marah gitu. Dia mau keadilan aja bagi anaknya gitu. Jadi dia tuh kayak menggugat gitu dengan memberikan kayak denda gitu loh. Jadi dia kayak menuntut ganti rugi gitu untuk anaknya. Tapi itu bukan semata-mata dia mau uang, tapi dia kayak lelah dengan kejadian ini dan anaknya itu kayak mengalami trauma gitu. Bahkan kalau dia mau memakai celana aja nih, dia tuh kayak trauma gitu, trauma langsung nggak mau ngomong atau apa gitu. Terus parahnya tuh si korbannya tuh kayak ngalamin infeksi gitu karena pemerkosaan yang dilakukan oleh orang-orang itu. Jadi dia tuh kayak orang tuanya tuh bilang menderita, dia nggak mau ngapa-ngapain karena kasus yang terjadi di sekolahnya itu. Tapi si pihak polisian sih udah menyelidiki biar dapat bukti-buktinya tuh biar dia para pelakunya itu bisa dihukum sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia. Jadi gitu tuh Bel kisahnya di JIS. Gitu. Aduh, Berarti ternyata bahaya berarti banget ya. Wah, kasusnya berempat. Kasusnya Jadi, banyak juga ya ampun. Berarti si pelaku-pelakunya ini tuh ada motif gitu kan ya? Kayak ada faktor-faktor yang mendukungnya gitu ya, Rek ya? Iya, benar. Sesuatu itu terjadi kayak pasti karena ada sebab akibat sih ya. Kalau dari aktor-aktor yang tadi tuh selain guru-guru itu ada lagi nggak yang lain kayak misalnya murid yang lain atau staf sekolah yang lain ada nggak Wi? Kira-kira? Iya, jadi kasus ini tuh kayak ngelibatin orang maksudnya pelakunya tuh kayak nggak cuman gurunya aja, tapi warga-warga yang ada di sekolah itu kayak petugas kebersihan, terus
yang kayak tadi staff. Terus ternyata yang parahnya itu kan gurunya tadi ikut juga gitu dalam kasus itu, kasus yang sama. Parah banget Kasian tuh ya. banget ya anaknya ya. Gurunya aja sampai Kayak ikutan kalian gitu ya. kayak ada loh kasus yang baru juga anak SMK di berita, nggak tahu sih SMK mana gitu ya, diperkosa 12 orang sampai meninggal. Ya pun bahaya banget gak sih? Gila, parah banget dong, Re. Serem banget. Iya, serem banget. Aduh. Kalau gitu kita lihat faktornya aja nggak sih? Faktornya apa sih yang bikin mereka tuh jadi berperilaku kayak gitu? Coba kita lihat faktornya nih. Teman-teman Faktornya ada yang siapa tahu nih? nggak nih faktor-faktornya? Faktornya. Ayo dong yang tahu. Spill, coba spill. Jadi itu faktornya ada 4, Bel. Yang pertama itu ada faktor budaya, yang dimana faktor budaya ini disebabkan karena laki-laki tidak diberikan edukasi atau tidak diberikan arahan untuk menghargai lawan jenis. Terus yang kedua bisa dikarenakan dampak negatif dari westernisasi, yang dimana westernisasi ini merupakan sebuah proses di mana pola kehidupan masyarakat meniru gaya budaya barat. Terus faktor yang kedua itu merupakan faktor pendidikan, yang dimana tuh faktor pendidikan ini tidak diajarkannya di sekolah maupun di keluarga mengenai edukasi seks dan pelecehan seksual. Yang kedua itu karena kurangnya pendidikan moral di sekolah. Faktor yang ketiga itu merupakan faktor pribadi, yang dimana faktor pribadi ini disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama itu karena berpacaran yang tidak memiliki batasan, yang kedua karena kebiasaan menonton pornografi, yang ketiga trauma psikis korban pelecehan yang menyebabkan menjadi pelaku, yang keempat tidak memiliki batasan dan kekuatan diri, yang kelima fetis yang aneh, yang keenam salah pergaulan, yang ketujuh tingkat kesadaran diri rendah, yang kedelapan perselingkuhan orang tua menyebabkan trauma, yang kesembilan profesi dan pandangan hidup dari orang tua, yang ke-10 kurangi kasih sayang, yang ke-11 KDRT menyebabkan anak tumbuh menjadi pribadi yang kasar dan keras. Faktor yang keempat yaitu faktor keluarga, yang menyebabkan hal yang menyebabkan ini karena trauma pernah dilecehkan keluarga. Yang kedua, orang tua secara tidak sengaja memperlihatkan adegan tidak senonoh terhadap anak. Yang ketiga, orang tua tidak mengawasi anak. Dan yang keempat ini, orang tua tidak menjadi teladan bagi anak. Banyak juga ternyata ya. Tapi nih, tadi kan dijelasin ya, kalau trauma psikis itu yang ngebuat korban jadi pelaku. Itu gimana sih, Ren? Kok bisa ya? Kan awalnya dia korban ya. Kok bisa sih tiba-tiba jadi pelaku? Gimana ceritanya deh? Nah, korban ini bisa menjadi pelaku disebabkan karena masih adanya dendam atau anak memperoleh persepsi yang salah tentang apa yang sudah terjadi pada dirinya. Nah, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau yang disingkat KPAI bidang pendidikan Retno Listiarti mengatakan seseorang yang mengalami pelecehan seksual saat masih kecil cenderung menjadi pelaku pelecehan seksual saat dewasa nanti. Nah, 70% itu kasus menunjukkan korban pelecehan seksual menjadi pelaku saat dewasa nanti. Nah, jika tidak diatasi masalah ini dengan baik, tentu dapat masuk ke dalam alam bawah sadar si anak ini dan menetap hingga dewasa yang dapat berdampak pada kehidupan anaknya kelak. Nah, apabila tidak ditangani, masalah ini akan membuat trauma yang mendalam bagi si korban. Maka rehabilitas pada korban pelecehan seksual menjadi sangat penting. Gitu, Bel. Gitu. Berarti kalau misalkan si korban itu nggak dapat penanganan rehabilitasi gitu, jadi circle yang mengulang terus menerus gitu dong ya? Iya, bener banget nih. Tapi kenapa ya? Kan kalau korban itu ketahuan, kalau dia mengalami pelecehan seksual harusnya langsung dikasih rehabilitasi dong ya, harus dikasih penanganan khusus. Tapi nih, Bel, sadar nggak sih banyak loh korban yang nggak berani ngelaporin itu. Kira-kira kenapa ya? Coba ya. Kita cari tahu nih. Kenapa ya? Teman-teman ada yang tahu nggak sih? Nah,
nih bahas kenapa sih para korban itu kayak nggak mau bilang kasus pelecehan itu terjadi karena kepada dia itu karena banyak faktor nih. Maksudnya banyak yang bisa terjadi kepada dia gitu. Yang pertama itu karena dia tuh merasa terintimidasi atau terancam. Jadi dia tuh kayak diancam sama si pelaku. Bisa jadi dia diancam dibunuh atau bisa juga dia diancam keluarganya akan disakiti. Nah, jadi dia itu takut. Jadi dia nggak mau cerita ke siapa-siapa. Dia tuh kayak lebih diam aja lah daripada yang lain tersakiti atau diri sendirinya tuh bisa dibunuh gitu. Terus yang kedua itu dia tuh kayak merasa nggak ada lagi yang atau nggak ada yang peduli sama dia, nggak ada yang mau menolong dia. Karena tadi dia berpikir karena dia udah jadi korban pas kasus pelecehan, dia tuh udah ngerasa dia tuh nggak akan diperdulikan lagi sama siapa-siapa. Karena dia udah istilahnya tidak suci lagi lah istilahnya ya. Terus yang ketiga itu takut menjadi bahan bulian. Nah, kita tahu kan kalau jangankan di Indonesia ya, kalau kita aja nih sesama teman, misalnya teman kita misalnya hamil di luar nikah gitu kan. Pasti itu kan cerita itu pasti akan cepat dong menyebar kemana-mana. Nah, disitulah dia takut menjadi bahan bulian orang-orang. Nanti misalnya dia pergi kemana-mana, diomongin tuh, isi itu tuh ini lagi udah kena korban pelecehan seksual gitu. Terus dia tuh kayak mikir takut aja gitu diomongin sama orang-orang. Terus yang keempat itu dia takut tidak diterima di masyarakat. Nah, kalau berita itu tersebar di masyarakat, otomatis masyarakat merasa ini dong dengan dia kayak ngapain sih dia ada di sini di lingkungan kita, dia tuh kayak merusak nama lingkungan kita aja gitu. Jadi lingkungannya tuh tercemar gitu istilahnya. Nah, yang kelima itu menurunkan harga diri. Nah, kalau menurunkan harga diri ini sama ya seperti misalnya dia tuh masih sekolah. Nah, di situ tuh dia nggak bisa dipandang lagi sama orang, kayak dia tuh udah dianggap rendah gitu sama orang-orang, kayak nggak dihargain karena dia udah terkena kasus itu gitu. Terus yang keenam itu takut tentang opini masyarakat, karena kan opini orang-orang kan berbeda-beda ya. Nah, opini itu bisa mengganggu dia sendiri juga, mengganggu mentalnya, makanya dia tidak berani. Nah, kemudian yang terakhir itu ada korban disalahkan sebagai penyebab terjadinya kekerasan seksual. Nah, di Indonesia ini khususnya di Indonesia, perempuan ini selalu ya disalahkan mungkin karena memakai baju yang terlalu seksi. Mungkin orang-orang menganggap, oh karena kamu nih pakai pakaian yang seksi, kamu yang mancing, kamu aja yang nerima gitu. Jadi kayak semuanya itu disalahkan sama si korbannya, padahal kan maksudnya kan tidak seperti itu kan ya. Orang kan di mana-mana kan pasti ada gimana ya aturannya, harusnya kan sama-sama mengerti deh ini dari antara korban dan pelaku gitu. Jadi nggak boleh asal nuduh si korban ini yang bersalah gitu. Jadi itu teman-teman yang menyebabkan dia tidak mau mengungkapkan kasusnya ini. Iya nih, setuju banget nih. Soalnya nih emang nih ya, orang-orang di Indonesia tuh patriarki banget, guys. Jadi cewek itu dianggap sebagai kaum yang lemah dan serba salah. Kalau orang bilang cewek serba benar itu nggak benar, guys. Nggak benar itu. Karena cewek itu apapun tuh salah gitu ya. Pakai baju salah, mau apapun itu salah. Selalu cewek yang disalahin. Bahkan cewek jadi korban pun cewek yang disalahin kayak, wah, Ya parah benar banget sih, sih, Re. guys. Maksudnya tuh, ya kan ya? Iya, Ya jadi kan ya? kayak Harusnya misalkan tuh, gue ngeliat sih temen gue, kalau misalkan kita pakai baju yang tertutup kayak tertutup maksudnya kayak lengan panjang, celana panjang gitu kan kadang suka masih digangguin juga sih. Tapi tetap kita yang disalahin bilangnya pakai baju yang ketat-ketat padahal kita enggak. Iya nggak sih, Re? ya setuju banget nih. Dan menurut data nih ya, aku lupa nih data di tahun berapa, itu tuh ternyata yang paling banyak diperkosa itu adalah perempuan yang pakainya tertutup. Karena katanya nih, menurut pelaku, korban yang pakainya tertutup itu lebih membuat dia penasaran. Wah, pikiran manusia bahaya banget nggak sih, guys? Kayak, waduh, kayak nggak kepikiran banget gitu ya. Bisa-bisanya loh, maksudnya kita udah ngejaga diri, pakai pakaian tertutup, udah ngejaga diri, ngejaga batasan buat dekat sama orang lain, tapi
masih aja gitu loh kita yang disalahin. Terus kira-kira dampaknya apa sih sama korban kalau kasusnya separah ini? Coba dampaknya gimana ya kira-kira? Dampaknya tuh bisa ke korban sama pelaku juga. Nah, kalau dampak buat si korban tuh mulai dari korban bisa menutup diri, bisa berpotensi menjadi pelaku juga, bisa mempunyai dendam, bisa kesehatan mental dan fisiknya bisa terganggu, terjangkit HIV dan AIDS, dan juga kehamilan di usia muda bisa menyebabkan kematian buat ibu dan anak. Nah, kalau dampak buat pelakunya, pelaku bisa menjadi terbiasa, tidak merasa malu dan merasa bersalah. Bisa juga mendapat hukuman sosial berupa tidak dipercaya, tidak dianggap, dijauhi, dan dipandang negatif. Tadi kan lu bilang nih dampak buat si korban itu kehamilan di usia muda bisa menyebabkan kematian bagi ibu dan anak. Nah itu kira-kira maksudnya gimana tuh? Kok bisa sih menyebabkan kematian? Karena masih terlalu muda, jadi si ibunya tuh kayak masih belum sanggup untuk melahirkan, bisa menyebabkan kematian untuk si ibu dan si anak gitu. Mungkin rahimnya belum kuat kali ya, belum kuat buat ada bayi di sana gitu ya. Terus kalau si korban pemerkosaan ini tuh boleh nggak sih melakukan aborsi? Maksudnya kan ini kan kecelakaan gitu loh. Ini bukan sesuatu yang dia inginkan. Dan biasanya kan kalau bukan biasanya sih, emang kenyataannya kalau cewek udah hamil di luar pernikahan itu kan menghancurkan masa depan si cewek itu kan. Nah kira-kira dia boleh nggak sih ngelakuin aborsi? Ya, secara umum kegiatan aborsi yang dilakukan di Indonesia merupakan tindakan ilegal. Namun mengenai aturan aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana dalam undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Jadi ada ininya apa aturan-aturannya kalau mau aborsi gitu. Setahu gue juga ada sih. Jadi tuh setahu gue ada undang-undang yang bilang kalau perempuan itu tuh yang dengan sengaja atau enggak gitu ya menyebabkan gugurnya atau mati kandungan itu bisa dipidana sih. Yang gue baca sih di aturan-aturannya itu. Tapi kalau si korbannya itu korban pelecehan seksual gitu ya, masa dia harus ngandung anaknya sih? Kan dia nggak pengen anak itu ada, bukan kemauan atas dasarnya dia pengen gitu. Nah itu gimana? Itu dia. Kira-kira boleh nggak sih kalau korban pelecehan seksual melakukan aborsi? Soalnya kan kalau misalnya bayinya dilahirkan tuh juga belum tentu dia mendapatkan parenting yang baik gitu kan. Karena orang tuanya belum siap gitu kan. Nah, kira-kira gimana tuh secara hukum? Kalau teman-teman yang lain ada pendapat nggak nih? Kayaknya sih kalau misalnya dilihat dari yang undang-undang tadi yang dibilang itu sama tanggapan Bella, kayaknya tuh kalau dia adalah korban pelecehan seksual itu boleh lah ya. Tinggal opini masyarakat aja. Maksudnya masyarakat kan belum tahu nih kira-kira boleh nggak sih gitu kan. Tapi secara hukum kan emang boleh gitu ya kalau korban pelecehan seksual melakukan aborsi gitu kan. Undang-undang mana, Re, yang bilang boleh, Re? Coba tadi si Noel kayaknya bilang deh. Coba Noel bilang lagi deh. Di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Nah, itu tuh. Coba dibilangin lagi isinya apa.
Isinya sih panjang, cuman tentang ini di mana undang-undang tersebut dijelaskan mengenai hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan dalam melakukan aborsi. Berarti kayak sebelum si korbannya ini boleh melakukan aborsi, mereka harus kayak dapat konseling gitu juga nggak sih? Yang Setuju memperbolehkan sih. gitu atas dasar apa? Pasti hukum kan juga punya kan ya, atas dasar apa dia boleh melakukan aborsi. Iya nggak sih, Re? Iya, ada syarat-syaratnya. Ada syaratnya kan. Syaratnya tuh apa aja sih kira-kira kalau boleh melakukan aborsi? Mm-mm. Ya, Hmm, masih di sana? masih. Aku kirain nge-freeze. Kirain nge-freeze soalnya. Nggak, Ada jadi nih, gini. lanjut aja lah ya. Lanjut aja lah ya. Lanjut aja deh. Kita nih sebagai mahasiswa dari Fakultas Pendidikan nih, asik. Kita kan harus tahu nih, apa kaitannya sama apa? Kaitannya Pendidikan sama ya. pendidikan. Iya, pendidikan tuh apa sih kira-kira? Tentu saja dong ada kaitannya dengan pendidikan. Kaitannya dengan pendidikan itu apa? Kaitannya dengan pendidikan adalah menjadikan pendidikan sebagai wadah untuk mengatasi dan mencegahnya pelecehan seksual dengan cara melakukan sosialisasi mengenai pencegahan pelecehan seksual, edukasi seks, dan juga menanamkan suatu pendidikan moral. Nah, kalau bahas pendidikan moral itu kan luas ya. Ya nggak sih, Bel? Pendidikan Iya. moral kan luas ya. Moral tuh ada banyak gitu. Boleh diperjelas nggak nih moral apa sih yang mau? Nah, kenapa gitu harus pendidikan moral gitu? Kalau ditanya kenapa harus pendidikan moral, ya karena pada prinsipnya selain mendapatkan pendidikan yang bersifat ilmu pengetahuan di sekolah atau perguruan tinggi, kita juga harus mendapatkan pendidikan terkait dengan etika, perilaku baik, dan moral. Seksualitas memang di satu sisi masuk dalam suatu bidang ilmu pengetahuan, tetapi di sisi lain juga orang juga memerlukan pemahaman tentang seksualitas, etika, dari sisi etika, maaf, saya ulangi lagi ya, maaf ya. Kalau ditanya kenapa harus pendidikan moral, ya karena pada prinsipnya setelah mendapatkan pendidikan bersifat ilmu pengetahuan di sekolah atau perguruan tinggi, kita juga harus mendapatkan pendidikan terkaitan dengan etika, perilaku baik dan moral. Seksualitas memang di satu sisi masuk dalam suatu bidang ilmu pengetahuan. Tetapi di sisi lain orang juga membutuhkan pemahaman tentang seksualitas dari sisi etika, perilaku, dan moral. Nah, tindakan pelecehan seksual merupakan suatu bagian dari penyimpangan perilaku dan moral. Jika orang mendapatkan pendidikan etika, perilaku, dan moral terkait seksualitas dan memahaminya, maka diharapkan perilakunya juga baik dan mampu berpikir ulang untuk tidak melakukan tindakan pelecehan seksual.
Jadi gitu. Nah, setuju banget nih. Wah, berarti pendidikan moral tuh penting banget ya, Jack ya, buat membangun moralitas yang baik dan benar di masyarakat gitu ya, Jack ya. Berarti ada kaitannya dengan kesetaraan gender lah ya. Ya nggak sih, Jack? Iya. Tapi kenapa kesetaraan gender itu tuh masih nggak bisa diterapkan gitu ya? Masih nggak umum gitu di masyarakat Indonesia? Pentingnya kesetaraan gender itu ada 4. Yang pertama itu memenuhi hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan. Yang kedua adalah masih terdapat ketimpangan gender yang terjadi di masyarakat yang menjadikan perempuan sebagai subordinat, yang artinya perempuan dijadikan sebagai posisinya sebagai pihak yang mudah dimanipulasi secara seksual termasuk dengan cara kekerasan. Yang ketiga adalah banyaknya perempuan yang tidak memiliki aset atas nama dirinya seperti rumah, tanah, ataupun mendirikan perusahaan. Itu merupakan sisi legal, barier atau hambatan dari segi hukum. Selain itu juga akses modal sangat juga untuk diperlukan seperti edukasi or education, skill, dan leadership atau kepemimpinan. Dan yang terakhir adalah terdapat adanya suatu perbedaan dalam mengekspresikan diri baik laki-laki maupun perempuan. Walaupun tetap masih dalam batasan yang wajar, tetapi terkadang orang lain suka salah dengan persepsi mengkoreksikan diri. Jadi gitu. Wah, Jack udah semangat banget nih buat jelasin ini. Wah, mantep banget, Jack. Makasih, Jack. Ya, sama-sama. Mantep banget nih, Jack. Tadi kan pendidikan ya. Kalau misalnya kita bahas tentang pendidikan, berarti itu ada kaitannya dong sama kode etik guru gitu ya. Dengan sama guru kan pendidikan tuh. Setuju, karena guru itu jadi pendidik gitu ya di dunia pendidikan gitu kan. Coba kita lihat gimana sih kaitannya sama kode etik guru. Ya nih, jadi ada kaitannya dengan kode etik guru di pasal 6. Jelasin dong. Pasal 6 tuh apa? Oke lah. Pasal 6 ayat berapa tuh? Jadi ada 4 nih, ada pasal 6 ayat 1, pasal ayat 1F, pasal 6 ayat 1 I, pasal 6 ayat 1K, dan pasal 6 ayat 10. Di pasal 6 itu, guru menjalin hubungan dengan peserta didik yang dilandasi rasa kasih sayang dan menghindarkan diri dari kekerasan fisik yang di luar batasan kaidah pendidikan. Di pasal 6I berisi tentang guru menjunjung tinggi harga diri, integritas, dan tidak sekali-kali merendahkan martabat peserta didiknya. Di pasal 6 ayat 1K berisi tentang guru berperilaku taat asas kepada hukum dan menjunjung tinggi kebutuhan dan hak-hak peserta didiknya. Pasal 6 ayat 10 berisi tentang guru tidak menggunakan hubungan dan tindakan profesional kepada peserta didik dengan cara yang melanggar norma sosial, budaya, moral, dan agama. Gitu, Kak. Terus kaitannya sama kode etik itu apa? Kalau misalkan itu kan tadi kode etiknya ya. Nah, kaitannya itu apa nih? Jadi ada kaitannya dengan kode etik guru nih. Yang pertama, guru sebagai pendidik wajib memberikan kenyamanan bagi peserta didik dengan kasih sayang, termasuk berupaya untuk berempati dan membuka diri untuk menerima keluh kesah yang dihadapi peserta didik yang mengalami pelecehan seksual dan harus tetap menjaga harkat dan martabat serta tidak boleh menyalahkan peserta didik yang mengalami pelecehan seksual. Nah, yang kedua nih, ada guru wajib untuk memberikan amanat terkait hukum yang berhubungan dengan kekerasan seksual kepada peserta didik, dan guru harus menjadi contoh yang
baik sebagai guru yang taat pada hukum. Yang ketiga, guru wajib berperilaku secara profesional terhadap peserta didik dan tidak memperlakukan peserta didik untuk kepentingan guru tersebut yang melanggar norma sosial, budaya, moral, dan agama. Di antaranya, guru tidak boleh melakukan pelecehan atau kekerasan kepada peserta didiknya yang seharusnya dia lindungi. Yang terakhir nih, yang keempat, kaitannya dengan kode etik guru. Guru juga dapat menjadi pelaku dari kekerasan seksual pada siswanya. Bisa karena guru tersebut adalah korban pelecehan seksual yang tidak mendapatkan tindakan rehabilitasi, ataupun guru tidak dibina untuk memiliki akhlak yang mulia dan mengutamakan nilai-nilai universal positif seperti nilai kedamaian, persatuan, keadilan, dan saling menghormati antar sesama, termasuk terhadap perempuan dan anak. Gitu aja, Kak. Wah, berarti sekolah itu sebagai rumah kedua dan guru sebagai orang tua kedua itu benar ya? Berarti sekolah Benar dan sekali. guru itu harus, sekolah Iya. dan guru itu harus memberikan kenyamanan gitu kan? Iya, Wah, tepat sekali, 100 buat kamu. makasih banget nih Yosef nih, mantep banget penjelasannya nih. Wah, keren. Nah, tadi kan kita udah bahas nih ya tentang pengertiannya, terus fakta yang terjadi gitu ya, yang terjadi nih. Terus aktornya juga. Terus apa lagi nih Bel yang mau kita bahas? Tadi kita juga bahas faktor-faktornya, nah dampak-dampaknya, terus sama kaitannya juga tadi kan, kaitan ke pendidikan, sama kaitannya tentang kode etik guru. Tapi kan, kalau kita ngebahas gitu doang, kayaknya ada yang kurang nggak sih? Setuju banget nih, kayak ada yang kurang gitu kan, nggak maksimal nih gitu kan. Ya, kayak Kira-kira apa sih kurang. yang kurang? Apa sih yang kurang kira-kira di teman-teman? Kalian ada nggak sih kayak fakta dari kayak kalian pernah ngerasain gitu atau pernah lihat? Wah, sebenarnya kasus. sih kalau ngerasain itu di media sosial sih. Media sosial tuh adalah media yang paling gampang ya buat pelecehan seksual gitu. Karena banyak banget nih media sosial yang menyediakan fitur-fitur bertemu orang baru tanpa kita kenal gitu ya. Nah, di situ tuh bisa nih terjadi pelecehan seksual gitu kan. Entah berupa suara, foto, gitu kan. Aduh, ini buat orang-orang yang nggak kuat nih bisa kena ini mentalnya gitu ya, bermasalah nanti mereka. Nah, kalau lihat kayak gitu tuh gimana sih cara pencegahannya? Nah, ini kayaknya yang kurang tadi cara pencegahannya deh. Ya nggak sih? Iya dong nih, kalau menurut gue nih ya, cara pencegahannya itu apa? Yang pertama itu yang pasti ya edukasi. Edukasi tentang apa aja tuh, edukasi moral, edukasi seks, terus edukasi mengenai kesiapan memiliki keluarga juga. Jadi, jangan mau enaknya doang lo, tapi lo nggak paham nanti parentingnya kayak Setuju gimana, banget ya sih, nggak setuju sih? banget. Terus apa lagi nih? Dan kalau misalnya bahas keluarga, bentar nih Bel, gue skip dulu nih. Kalau bahas keluarga nih, soalnya ada nih saudara gue yang jadi korban pemerkosaan nih ya. Terus bokap gue datanglah nih ke rumah dia. Terus ceritanya kan beda agama nih ya, cowok ceweknya. Terus ceritanya udah nih mau dipindahin kan ke agama yang si cowok. Terus sama bokap gue nggak boleh gitu kan. Terus karena si cowok ini juga udah berkeluarga gitu loh. Jadi cowok ini tuh udah berkeluarga guys. Wah gila, parah banget gak sih? Terus bokap gue bilang kayak gini, gak usah dinikahin sama dia. Gak apa-apa anaknya dilahirin aja, tapi dimasukin ke kartu keluarga dari pade gue. Jadi anaknya yang kena pemerkosaan ini pade gue. Nah, terus akhirnya yaudah nih dimasukin. Terus bokap gue bilang kayak gini, kalau korban pelecehan seksual dinikahin sama orang yang dengan sengaja melecehkan dia atau memerkosa dia, itu sama aja menjerumuskan dia ke hal yang negatif lainnya nggak sih? Kayak udah pasti cowok itu nggak bertanggung jawab, ya kan, kerjaannya menyakiti. Terus udah gitu dia nggak siap berkeluarga, ya nggak sih Bel? Benar banget. Kenapa juga gitu? Kan korban, kenapa harus nikahnya sama pelakunya?
Kan belum tentu Iya, setuju. mereka tuh berdasarkan kemauan satu sama lain Cinta kan. gitu. Mm-mm. Setuju, Ya kita setuju. doang sih. Nah, kalau bahas yang lain juga nih, ini ya, apa namanya, profesionalitas lah ya, dimanapun kita berada. Ya nggak sih, Bel? Ya nggak sih, teman-teman? Soalnya profesionalitas tuh penting banget loh, gimana cara kita ngejaga diri kita, ngejaga batasan sama orang lain, cara interaksi sama orang lain, itu tuh penting banget, guys. Ya nggak sih? Jadi kita semua tuh harus punya batasan diri yang kuat, biar orang lain juga tahu nih, kalau kita tuh punya batasan diri dan kita tuh nggak bisa jatuhkan sama orang lain gitu. Terus apa lagi nih, Bel? Kalau kita udah bahas kayak edukasinya, terus batasan-batasan diri kita juga tadi, Re, kita juga harus tahu nih, hukum di Indonesia kayak gimana sih? Jadi tuh di Indonesia ya, hukumnya kalau kita bicara masalah hukum nih, Re, hukum-hukum di Indonesia tuh masih kayak kurang kuat gitu nggak sih? Terus penanganan kasusnya juga lambat, ya nggak sih? Terus juga ada sistem pengaduan kasusnya itu tuh kayak nggak aman gitu loh. Kayak misalkan kita ngadu nih ke polisi atau kemana gitu ya, tempat kita buat ngadu tuh nggak ada gitu loh menurut gue. Soalnya mereka itu kayak menganggap remeh, paling cuma bercanda doang. Kayak gitu nggak sih? Terus, paling dia yang mancing. Nah, itu tuh paling bikin kesel tuh itu tuh. Emang Hukum di pendidikan tuh paling Indonesia penting tuh ya, guys, gitu. ya. Benar, menyadarkan seseorang atas kesalahan dan moral dia yang seharusnya tuh gimana gitu kan. Namanya manusia, kita tuh punya akal budi ya. Perbedaan manusia dengan hewan kan kita punya akal budi. Kita punya pemikiran gitu kan. Jadi jangan sampai pemikiran kita itu nggak dipakai, guys. Gitu. Penting banget nih. Terus Terus teman-teman yang kira-kira lain ada lagi nggak sih, Bel? Nah, iya, teman-teman kalau nih. teman-teman yang lain gimana dong? Masa kita berdua doang nih? Apa tuh, Bel? Kayak pertahanan dirinya gitu nggak sih? Kayak kita tuh sebagai perempuan gitu ya, harus mempersiapkan diri kita gitu. Kayak dengan alat-alat yang bisa dibawa buat mempertahankan diri. Contohnya kan sekarang udah banyak banget tuh kayak semprotan merica gitu. Itu kan bentuk pertahanan diri juga kan. Terus apa lagi nih teman-teman? Jack, kira-kira apa lagi nih, Jack? Kayak Jack lagi mikir gitu ya, Re ya? Iya nih, Jack kelihatan lagi mikir keras nih. Wah, serius banget nih, Jack nih. Kita kalau misalnya mau pergi gitu kayak mending bawa teman, ajak teman nggak sih kalau misalnya nggak yakin gitu, biar kita juga kayak aman. Setuju. Bisa juga sih. Kalau ada teman. Bener. Gitu. Apalagi kalau perginya malam-malam ya nggak sih, Wi? Soalnya malam-malam kan gelap gitu ya. Ya, apalagi pergi ke bulan. Terus apa lagi nih? Yosef nih, atau Noel? Yosef nih, apalagi nih kira-kira? Iya, Noel nih. Yang tadi ini yang semangat-semangat mana nih, Iren? Ayo dong. Jack udah senyum-senyum nih. Kayaknya dia mau mengutarakan pendapat ini kayaknya, Bel. Coba ayo kita. Jack gimana nih, Jack? Ayo, Jack. Ayo dong. Masih mikir soal itu sih. Masih mikir, oke. Itu kayak kuis jadinya ya, Bel ya. Masih mikir, oke, nggak apa-apa. BTW, Wi, ini mukamu ketutupan kayaknya, Wi. Ini di gue doang atau gimana deh? Iya, di gue juga sih. Soalnya ini... Ya kan? Gue dari tadi nggak lihat muka Dwi, sumpah. Lagi bertamasya. Berubah jadi avatar lu warna biru.
Nah, oke, kita ganti ke Iren nih. Iren tadi semangat banget nih jelasin apa dampaknya. Bukan dampak. Apa tadi Iren? Ininya Fakta, data, apa? faktor. Faktor. Oh iya, faktor. Dari F semua nih, sama semua. Mohon maaf ya. Nih Iren tadi udah semangat nih jelasin faktornya nih. Gimana Iren, ada tanggapan nggak? Gimana sih cara pencegahannya kalau dilihat dari faktor yang tadi? Bentar ya, lagi mikir ya. Oh, lagi mikir juga. Katanya lagi pada mikir keras ini ya. Pada mikir keras ini. Pada mikir nih, Re. Tapi nih, Re, kita udah di segmen Ngomong-ngomong terakhir ya. Ini segmen terakhir ini nih, udah paling tinggal ujung nih, ujung. Paling ujung ya. BTW guys, kalau ngomongin soal kesetaraan gender tuh ya, menurut kalian itu yang paling penting nggak sih dari semua yang kita omongin cara pencegahannya? Iya nggak sih? Iya, penting. Karena kan kita kan sering ya kayak dibanding-bandingin. Bahkan tuh kayak perempuan, kaum perempuan nih kayak dianggap remeh gitu, kayak dianggap nggak bisa ngakuin apa-apa. Kayak dianggap ya yang bisa itu kayak cuma laki-laki. Kita bukan nyalain laki-laki sih ya, cuman kayak itulah hukumnya di Indonesia ini. Jadi kita tuh kayak serba salah gitu. Yang kayak tadi udah dijelaskan sama Jack kan, bahkan nama rumah ataupun perusahaan tuh kayak mau atas nama kita aja susah gitu loh. Iya, setuju banget nih. Gue tuh paling kesalnya tuh ya, kalau cewek gak ngapa-ngapain aja disalahin. Jadi kalau ada orang yang bilang cewek serba benar, itu nggak benar guys. Yang serba benar itu cuma emak-emak. Cewek yang belum jadi mama itu nggak benar, itu semuanya nggak benar gitu kan. Bener sih, Re. Tapi nih, Re, ingat nggak sih yang kasusnya Saipul Jamil, Re? Itu kan kasusnya bukan buat cewek doang ya. Itu kan korban si cowok. Korban cowok. Korbannya cowok. Tapi tanggapannya masyarakat tuh kayak yang, oh, ada loh korban cowok. Padahal emang nyatanya tuh ada banyak gitu. Ini karena diangkat kasusnya karena yang pelakunya itu artis, ya nggak sih, Re? Setuju nih. Ada juga loh korban yang cowok. Walau emang lebih sedikit lah ya, karena cowok lebih bisa ngebela diri, lebih kuat gitu kan, secara fisik gitu ya. Tapi sebenarnya juga ada gitu kan. Bahaya juga sih sebenarnya, nggak cuma buat cewek, tapi cowok juga. Ini gimana nih yang lain nih? Pada dapat belum? Tadi kan katanya lagi pada mikir nih. Kayaknya Bel ini udah pada mikir keras dari kemarin ya, abis UTS gitu kan, udah kepake semua kapasitas otaknya nih. Udah nggak kuat buat nampung informasi baru gitu kayaknya ya. Ya udah apa deh, lagi nih? Wah, gitu. masih ada? Begitu gimana nih Bel? Begitu. Kita tutup aja nggak sih? Kita tutup aja. Oke guys, makasih banget nih buat partisipasinya, buat kontribusinya nih di podcast kali ini. Sebenarnya bukan podcast sih, lebih ke kayak diskusi aja gitu ya. Nah, makasih banget nih guys sudah luangin waktunya. Semoga apa yang kita kasih itu bisa bermanfaat ya buat orang lain, bisa mendapatkan insight baru dan kekuatan baru. Semoga teman-teman luar sana yang pernah mengalami atau pernah melakukan hal itu ke orang lain, semoga kalian dapat pencerahan. Kembali ke jalan yang benar gitu ya. Dapat pencerahan gitu ya. Dapat pencerahan gitu ya. Semoga yang korban diberikan kekuatan, bisa sehat kembali gitu ya. Nah, udah gitu aja nih guys pertemuan kita kali ini. Makasih banget. Kalian boleh lihat sekarang. Terima